Baik ya teman-teman, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat iman. Shalawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati yakni dosen pengampu mata kuliah Auditing Perbankan Syariah yakni Bu Solia Wulandari SEMSC serta teman-teman yang berbahagia. Langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit Kepatuhan Syariah. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Bilgis Kamila sebagai moderator dengan NIM 2014-20036. Dan ada teman saya, Nabila Putri Febriani dengan NIM next. Selanjutnya ada teman saya Nabila Putri Febriani dengan NIM 2014-20034, dan yang terakhir ada Nur Hamida dengan NIM 2014-20003. Baik, presentasi pertama akan dimulai oleh Nabila Putri Febriani, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Putri Febriani dengan NIM 2014-20034 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian audit kepatuhan syariah. Secara harfiah, makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lain yang terkait. Menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Arti penting kepatuhan syariah bagi pelaksanaan fungsi intermediasi bank berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Selanjutnya ada landasan audit kepatuhan syariah. Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan Quran Surat Fussilat ayat 33. Makna dari dua ayat tersebut sudah cukup mewakili sebagai landasan syariah bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Adapun landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 Ayat 1 yang menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut berlaku untuk bank konvensional maupun bank syariah. Selanjutnya, rangka audit kepatuhan syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum pada bab 1 nomor 6 ditegaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur
serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Selanjutnya, rangka audit kepatuhan syariah. Beberapa hal yang dilakukan dalam audit bank syariah meliputi yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. 5. Pengakuan beban secara akrual basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden, depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Yang kedelapan, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Pemateri selanjutnya yaitu Nur Hamidah, kepadanya dipersilakan. Baik, saya Nur Hamidah dengan NIM 2014200003 akan menjelaskan mengenai urgensi audit kepatuhan syariah. Boleh di next slide ya. Urgensi audit kepatuhan syariah. Yang pertama, krisis komentar pada audit dan tuntutan tanggung jawab. Humphrey memandang krisis komentar pada audit dan tuntutan tanggung jawab yang lebih luas. Visabilitas dan akuntabilitas perusahaan telah menyebabkan banyak perdebatan mengenai hal-hal yang ideal dari fungsi audit. Yang B, audit syariah, antara yang diinginkan dengan realita menurut Sulaiman. Jika ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan yang akan diperiksa harus melihat ke dalam dua aspek. Yang pertama, antara diinginkan dan yang diinginkan. Yang kedua, antara yang diinginkan dan aktual praktik. Next. Selanjutnya, metodologi audit kepatuhan syariah. Yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu metode audit kepatuhan syariah adalah mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman. Yang kedua, pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islami. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dokumentasi legal adalah sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi, yakni hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Next. Yang keempat, pendekatan maqasid syariah. Prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum. Syariah atau dikenal dengan istilah maqasid syariah, salah satu tujuan maqasid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar atau daruriyat.
hal-hal mendasar atau darurat dari seseorang yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Yang kelima, pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya, tujuan dan prinsip audit. Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan mengenai laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan prinsip syariah, peraturan dan standar akuntansi dari AOIFI, serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktik di tempat lembaga keuangan beroperasi. Next. Prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi A. Kebenaran, B. Integritas, C. Kepercayaan, D. Keadilan, E. Kejujuran, F. Independen, G. Objektivitas, H. Profesional, kompeten, I. Judicial, J. Kerahasiaan, K. Profesional, behavior, I. Standar teknis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hamidah. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Ini laporan auditor. Elemen dasar laporan auditor meliputi yang pertama judul, kedua alamat yang dituju, yang ketiga ada pembuka atau pengantar paragraf, selanjutnya itu ada paragraf lingkup, selanjutnya ada referensi untuk ASIFIS dan standar nasional yang relevan. Yang selanjutnya itu ada deskripsi pekerjaan auditor, yang selanjutnya ada paragraf opini dan tanggal laporan, serta alamat auditor dan tanda tangan auditor. Audit berulang dan perubahan keterlibatan audit. Dalam kasus audit berulang, yaitu auditor tersebut kembali diangkat. Klien harus sadar dan setuju mengenai semua perubahan yang dibutuhkan dalam persyaratan dan pelaksanaan audit. Jika auditor tidak setuju dengan klien, auditor harus menarik diri dari penugasan audit setelah mempertimbangkan keadaan yang relevan yang bisa merusak opini audit. Adapun tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip syariah. Standar akuntansi dari AAOIV dan standar nasional yang relevan, data persyaratan perundang-undangan. Next. Adapun prosedur audit berkelanjutan, yang pertama itu ada continuous of monitoring and auditing, yaitu pemantauan ini membantu memastikan kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Yang kedua itu ada meta control, yakni tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan, misalnya jika fasilitas pembiayaan Bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu meningkatkan manajemen. Yang ketiga itu ada independent and objectivity. Proses audit perlu dikonsepkan kembali sebelum menerapkan audit continue. Next. Thank you. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan angkat tangannya. Bisa diketik atau ditulis di kolom ini ya, obrolan. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu.
Yang mau nanya boleh raise hand ya, tunjuk tangannya, terus open mic-nya. Nggak usah diketik. Kita buka 4 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Iya, Pipit. Baik, terima kasih moderator. Saya Pipit Risma Handayani dengan NIM 2014200017. Izin bertanya. Mengapa sih lembaga keuangan syariah itu perlu melakukan audit kepatuhan syariah? Terima kasih. Oke, sama-sama, Pit. Selanjutnya, angkat tangan ya, teman-teman. 1, 2. Oh, Cynthia. Ya. Diperbolehkan? Iya, silakan Cynthia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Cynthia Rahma Sugandi dengan NIM 2014200009. Izin bertanya, jika setelah audit, terus diketahui bahwa bank syariah tidak patuh, apa konsekuensinya jika bank syariah tidak patuh terhadap unsur syariah dalam operasional maupun peraturan yang diterapkan? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih, Cynthia. Selanjutnya, Putri Amanda. Terima kasih kepada moderator. Saya Siti Putri Amanda dengan NIM 2014200024. Izin bertanya, apakah prosedur dalam mengaudit pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki prosedur yang sama? Jika iya, bagaimana proses audit di kedua perbankan tersebut? Terima kasih. Sama. Selanjutnya, Rosti dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya Rosi Purnamasari dengan NIM 2014200033. Izin bertanya, metode apakah yang dipakai dalam proses pemeriksaan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah? Terima kasih. Sama Oci. Untuk teman-teman, izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Pipit. Pertanyaannya, mengapa lembaga keuangan syariah perlu melakukan audit kepatuhan syariah? Yaitu
Pemeriksaan kepatuhan syariah di dalam laporan keuangan diperlukan untuk menghilangkan berbagai unsur berkaitan dengan ketidakpastian atau gharar yang bisa terjadi dalam konteks laporan keuangan dan juga dari transaksi yang terjadi. Bagaimana, Pipit? Baik, cukup jelas Nabila. Terima kasih. Sama-sama. Untuk teman-teman yang mau menambahkan, dipersilahkan. Oh, nggak ada, lanjut jawab aja ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Putri Amanda. Yaitu pertanyaannya, apakah prosedur dalam mengaudit pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional memiliki prosedur yang sama? Jika iya, bagaimana proses audit di kedua perbankan tersebut? Jadi ada perbedaan prosedur pada audit bank syariah dan konvensional, yaitu pada bank syariah itu kita memiliki prosedur tambahan untuk menguji atau memeriksa kepatuhan terhadap prinsip syariah, apakah telah terpenuhi atau tidak. Nah, secara umum prosedur audit bank syariah ini sama dengan bank konvensional untuk menentukan kewajaran laporan keuangannya. Akan tetapi bank syariah itu harus memenuhi prinsip syariah, baik untuk operasionalnya dan pelaporannya. Jadi untuk mendukung proses audit bank syariah, auditor itu harus berkomunikasi dan memperoleh surat keterangan pemenuhan prinsip operasional syariah dan dari Dewan Pengawas Syariah. Dan perbedaan mendasar bagi audit konvensional dan audit syariah itu di mana auditing syariah merupakan tools yang secara prinsip sama dengan auditing konvensional, tetapi auditing syariah lebih mengacu selain mengacu pada standar audit internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam auditing syariah ini kita lebih mengenal istilah internal syariah review, syariah supervisory board, audit komite, dan sebagainya. Tujuannya itu untuk memastikan agar operasional entitas syariah sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk standar syariah, dan DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional entitas syariah tersebut syariah compliance. Bagaimana kepada Siti Putri Amanda? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Bilkis. Sama-sama. Baik, saya Nur Hamidah izin menjawab pertanyaan dari Rosi Purnamasari. Pertanyaannya, metode apa yang dipakai dalam proses? Jawaban untuk Putri Amanda. Silakan. Baik, terkait pertanyaan tadi, selain yang sudah disebutkan oleh presenter Bilkis Kamila, juga dalam mengaudit kepatuhan ini, jika pada bank konvensional auditor mengacu pada PBI atau Peraturan Bank Indonesia, nah dalam bank syariah selain mengacu pada PBI juga, jadi si auditornya itu memerhatikan peraturan bank syariah, Bank Indonesia yang memang membicarakan terkait syarat-syarat syariah dan mengacu juga pada fatwa dari MUI. Juga auditor dalam bank syariah itu harus berkomunikasi dan memperoleh surat keterangan dari DPS untuk mendukung proses audit. Karena dengan membuat surat pernyataan dari DPS yang menyatakan bahwa sistem operasional bank syariah telah memenuhi kebutuhan standar yang sesuai dengan prinsip operasional syariah. Karena kan di bank syariah tuh ada dewan pengawasnya ya, DPS. Jadi si auditor juga selain mengaudit langsung juga meminta surat pernyataan gitu dari DPS apakah selama pengawasannya itu bank syariah terkait dalam melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan?
Kalau tidak ada, akan kami lanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Rosi Purnamasari. Pertanyaannya, metode apa yang dipakai dalam proses pemeriksaan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah? Yang pertama, memakai pendekatan halal dan haram. Yang diobservasi adalah apakah akad tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan oleh entitas syariah. Yang kedua, menggunakan pendekatan akad. Kontrak yang dilakukan oleh entitas syariah tersebut dilihat apakah sudah memenuhi 4 prinsip akad yang perlu ada dalam entitas syariah, yaitu adanya pihak pembeli dan penjual, adanya harga barang atau objek akad. Objek akad juga harus ada serta kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak atau akad. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dokumentasi yang diperlukan. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa aman dalam kegiatan transaksi yang dilakukan. Bagaimana, Rosi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah sangat jelas. Terima kasih, Hamidah. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baik, silakan. Baik. Jadi selain metode-metode yang disebutkan tadi oleh presenter Nur Hamidah, ada juga metode lainnya, misalkan menggunakan pendekatan yang berbasis maqasid syariah. Nah, pendekatan ini sudah sering digunakan dalam jurnal-jurnal untuk untuk menentukan apakah bank syariah tersebut melaksanakan prinsip syariah yang sesuai. Jadi pendekatan ini merupakan salah satu ciri karakteristik dari audit atas kepatuhan syariah. Pertama, dilihat dahulu apa yang menjadi tujuan dari maqasid syariah tersebut. Tujuannya itu perlindungan akan hal-hal yang mendasar dari seseorang. Ini harus diperhatikan dalam konsep kepatuhan syariah. Kemudian ada juga pendekatan berbasis laporan keuangan. Nah, pendekatan ini biasanya dilakukan dengan kesadaran bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Pemeriksaan kepatuhan syariah di dalam laporan keuangan diperlukan untuk menghilangkan berbagai unsur berkaitan dengan ketidakpastian atau gharar yang bisa terjadi dalam konteks laporan keuangan dan juga dari transaksi yang terjadi. Baik, terima kasih UU. Jadi metodologi audit kepatuhan syariah itu sebenarnya sudah ada di PPT. Yang pertama pendekatan prinsip halal dan haram, kedua pendekatan akad, ketiga pendekatan dokumentasi legal, keempat pendekatan maqasid syariah, yang kelima pendekatan pelaporan keuangan. Baik, untuk teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi karena tidak ada, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Cynthia Rahma Sugandi. Pertanyaannya, bagaimana jika bank syariah tidak patuh terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang ditetapkan? Jadi ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional maupun peraturan yang ditetapkan mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya, sehingga bisa jadi akan kredibilitas entitas tersebut. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Jika dalam lembaga konvensional, proses pengawasan dan evaluasi kinerja operasional dilakukan salah satunya dengan audit. Maka, dengan begitu, lembaga keuangan syariah, kebutuhan atas audit sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi menjadi mutlak dibutuhkan. Audit dalam KBBI diartikan Baik, saya akan melanjutkan jawaban saya yang sempat terpotong tadi. Jadi, audit dalam KBBI diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan tentang keuangan atau perusahaan, bank, dan sebagainya secara berkala. Definisi lain yang disebutkan dalam KBBI yakni pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan.
Bagaimana untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin Saya menambahkan. izin menambahkan. Baik, silakan kepada Esa. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menambahkan pertanyaan dari Cynthia. Dengan adanya prinsip kepatuhan syariah, maka akan memberikan dampak adanya pengawasan akan kegiatan operasional dari bank syariah tersebut, bahwa tidak terjadi pelanggaran akan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah. Berkaitan dengan kepastian bahwa konsep kepatuhan terhadap syariah harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaan yang perlu dilakukan secara berkala. Untuk memastikan bahwa bank syariah dan juga entitas syariah yang lain mematuhi konsep kepatuhan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap maaf ya guys. Lanjut, pemeriksaan dan pengawasan terhadap konsep kepatuhan syariah memiliki beberapa landasan hukum. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada segelombongan orang yang ada di antara kamu yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf atau baik, dan mencegah kepada yang mungkar atau kejahatan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Landasan berikutnya adalah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan satu sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Termasuk dalam hal perbankan adalah pengawasan terhadap prinsip kesehatan bank, prinsip kehati-hatian bank, dan juga bisnis lain yang terkait untuk itu. Dari sini sudah jelas bahwa bank syariah selain harus melaksanakan tugas sebagai bank, dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK juga tidak boleh dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Cukup. Terima kasih, Esa. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Baik, silakan Baik, terima kasih kepada kelompok yang presentasi. Jadi tadi terkait pertanyaan Cynthia, saya menangkapnya itu lebih ke konsekuensinya ya, karena bagaimana jika bank tidak melakukan prinsip syariah, baik dalam hal operasionalnya maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah itu sendiri. Jadi jika bank tidak melakukan prinsip syariah, dalam artiannya melanggar prinsip syariah yang sudah ditetapkan dalam berbagai peraturan, baik itu peraturan Bank Indonesia ataupun dari OJK atau dari MUI sendiri, maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif karena hal tersebut memang pelanggaran kepatuhan itu bisa kita kategorikan sebagai pelanggaran yang berat ya. Nah, sanksi administratifnya itu bisa berupa peringatan atau teguran tertulis, bisa juga berupa denda, atau itu juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank syariah. Karena jika tidak patuh pada prinsip syariah, bisa jadi nasabah yang cerdas itu akan mencium gitu baunya. Dan jika nasabah mencium kemudian tidak percaya lagi pada bank syariah, tentu nasabah akan banyak menarik uang dari bank syariah yang nantinya karena bank syariah itu DPK-nya berkurang, maka sistem operasionalnya juga akan sangat terganggu gitu, karena yang investasi di bank syariah tersebut atau yang menanamkan dana di bank syariah itu berkurang, jadi kesehatan banknya juga akan turun. Nah, selanjutnya pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing, pembukuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus bank syariah, kemudian bisa juga yang parah itu pencantuman anggota pengurus atau pegawai dan pemegang saham bank syariah tersebut ke dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Bahkan bisa juga sampai pencabutan izin kegiatan usaha. Seperti itu. Sudah cukup. Baik, terima kasih Bagaimana Cynthia? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, terima kasih Esa dan Nur. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nur Hamidah yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Cynthia dan juga. Untuk mungkin presentasinya akan kami tutup sampai sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan membantu menjawab. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.